Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Prorijali, program reportase pejalan kaki dan juga para pemirsa Blakotak, Belantika Kupasan seputar kita. Semoga pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan yang sedang sakit insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Doa ini juga tentu kita sampaikan kepada mereka yang masih terkena dampak bencana, baik yang di Sumatera, di Jawa ataupun di daerah lainnya. Semoga Allah memulihkan segera kondisinya dan bisa beraktivitas normal dan insya Allah berkontribusi lagi di dalam pembangunan diri, keluarga dan juga bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Prorijali dan Blakotak, pada kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa untuk berbicara tentang masalah kependudukan, populations. Menurut laporan UNDESA atau UN Populations yang menyangkut masalah kependudukan, pada tahun 2026 Indonesia penduduknya akan mencapai sekitar 288 juta jiwa. 288 juta jiwa akan mencapai angka tersebut. Angka tersebut berarti mendudukan Indonesia pada peringkat keempat dari negara-negara dunia. Yang pertama yaitu India. India mencapai 1,4,5 miliar juta jiwa. Kemudian kedua China 14,4 miliar juta jiwa. Kemudian Amerika Serikat hampir sekitar 385 juta jiwa. Lalu di bawah Indonesia ada Pakistan dan seterusnya. Ini menandakan bahwa kependudukan adalah hal yang sangat serius sehingga apapun kebijakannya haruslah bersifat strategik. Karena ini menyangkut masalah jiwa manusia yang harus ditopang oleh kebutuhan-kebutuhan dasar, sekunder maupun tersier mereka. Tentu kita ingin bicara masalah kebutuhan dasar. Air, udara, makanan, pangan, dan juga hal lain yang menjadi kebutuhan dasar, basic needs, benar-benar harus diperhatikan. Dalam konsep tradisional, mungkin manusia akan secara naluriah, alamiah, merasa lapar, lalu dapat pikiran untuk mencari sesuatu untuk makan. Apakah itu dia datang ke hutan mencari pohon berbuah-buahan? Namun permasalahannya, ketika manusia sudah merasa lapar, dia berpikir untuk mencari makanan, sementara hutannya sudah tidak ada, kebunan juga sudah punya milik orang lain ataupun lainnya. Tentu the second level pikiran mereka adalah bagaimana dia harus meminta makanan itu kepada yang punya lahan. Nah, yang bersangkutan hanya berpikir bagaimana perutnya terisi. Nah, sebagai warga negara, tentu kita berkewajiban pula menyumbangkan satu pemikiran. Bagaimana mengkondisikan kebutuhan dasar ini menjadi sesuatu yang stabil, tidak bergejolak. Sementara pertumbuhan manusia atau khususnya penduduk Indonesia semakin meningkat. Dalam kaitan itu, ketika bicara masalah faktor yang mendukung untuk kebutuhan dasar itu, Indonesia pun banyak sekali aset, namun tantangannya pun berlimpah. Sebagai contoh, tadi kalau kita sebagai penduduk yang berbasis pada industri pertanian, coba kita lihat bagaimana sokongan utama dari industri pertanian itu. Apakah lahan masih tersedia? Apakah bibit-bibitnya masih tersedia?
Lalu apakah iklimnya pun mendukung? Nah, kita harus berpikir seperti itu. Kalau kita lebih dalam lagi, kita lihat pertanian kita sekarang mungkin katanya swasembada, tapi masih banyak mereka-mereka yang kekurangan makanan, beras, segala macam. Sehingga impor terjadi, bahkan jangan sampai impor menguasai. Nah, ini hal dasar yang harus dipikirin dari tingkat dasar, menengah, sampai atas. Tentu kalau kita bicara masalah negara, bicara masalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, kabupaten, nah ini harus jadi pikiran. Jadi jangan kita terbuai oleh satu informasi yang memperlihatkan bahwa kita melimpah dalam suatu produk, belum tentu. Jadi kita harus lihat detail apa aset-aset yang menjadi kebanggaan atau pilar utama di dalam mendukung kebutuhan basic prinsipal itu. Apakah benar beras ada, padinya ada, jalan, tidak bergantung pada importasi, yang tentu akan bergantung pada kebutuhan transportasi lainnya, logistik lainnya. Karena ini adalah merupakan supply chain, rantai pasok yang sangat penting di dalam hal mendukung kebutuhan basic principle. Lebih lagi, sekarang kita hidup dalam zaman yang semakin kontradiktif. Bencana non alam sering terjadi, bencana alam pun kita dengar. Jadi pertumbuhan penduduk ini benar-benar menjadi suatu tantangan yang sangat serius buat Indonesia khususnya, apabila kita tidak memberikan dukungan, pendidikan, kesadaran kepada masyarakat kita bahwa penting kita menjaga sumber-sumber yang mendukung kebutuhan dasar itu. Kita harus jaga kebersihan air, kita harus jaga kebutuhan udara yang bersih, kita harus memiliki ketersediaan pangan yang cukup, stok beras segala macam. Yang kadang-kadang kebutuhan itu manusia itu berfluktuasi sangat drastis. Apalagi mungkin dalam waktu-waktu akan menjelang festival Idul Fitri, festival Idul Adha, mungkin ada yang merayakan Natal, ada yang melakukan kegiatan lainnya. Mereka butuh perayaan-perayaan yang salah satu elemennya adalah food, makanan. Nah, ini bagaimana fluktuasi dalam kondisi tersebut. Nah, ini kembali lagi, penduduk adalah hal yang paling utama difikirkan, kesejahteraannya, keberlangsungannya, sehingga mudah-mudahan gejolak pertumbuhan penduduk itu bisa tertangani secara baik. Indonesia sudah diperingatkan oleh dunia. Hei Indonesia, kamu sudah peringkat keempat loh. Halo, kalau itu tolong perbaiki, reformasi kita semua, baik secara pribadi, masyarakat, bangsa dan negara, bahwa kita adalah negara yang harus mandiri. Minimal 80% kita mandiri, kalau bisa 100% terhadap hal-hal yang bersifat basic principle. Jangan omon-omon. Kalau kata narasi Pak Presiden Prabowo, jangan omon-omon. Artinya baik suatu kebijakan yang ditentukan dan juga pelaksanaannya harus benar-benar seimbang, sejalan, setara. Karena itu mari para pemirsa Prodijali, apapun kapasitas Anda, berikan hal yang mungkin positif bagi diri, lingkungan keluarga, dan insya Allah lebih besar lagi lingkungan masyarakat. Mari kita song-song pertumbuhan penduduk ini dengan ceria, dengan optimis, tentu dengan kolaboratif secara bersama. Mudah-mudahan pertumbuhan penduduk Indonesia tidak menjadi bencana, tapi menjadi suatu aset pembangunan bagi bangsa Indonesia yang maju ke depannya. Demikian pandangan singkat dan naif dari Al-Fakir ini. Semoga ini bermanfaat buat para pemirsa Prodijali dan juga Bakutak, dan juga tentu buat diri pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.